Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Harus Safaat. Di video kali ini kita akan membuat sebuah video pengimbasan AKM ya, untuk SMA. Jadi asesmen kompetensi minimum. Oke, nama saya Harus Safaat, salam kenal. Oke, apa itu asesmen nasional? Yang pertama itu asesmen informasi kualitas pembelajaran dan hasil belajar murid ya. Jadi asesmen nasional itu ada 4 komponen, yaitu yang pertama asesmen, yang kedua informasi, yang ketiga kualitas pembelajaran, yang keempat hasil belajar murid. Jadi output yang akan dihasilkan itu adalah hasil belajar muridnya. Oke. Nah, di sisi asesmennya sendiri itu terdapat 3 poin utama, yaitu AKM-nya sendiri, yaitu numerasi dan literasi. Yang kedua itu survei karakter, yang ketiga survei lingkungan belajar. Oke, banyak pertanyaan dari orang tua murid, dari guru-guru ya. Asesmen nasional itu pengganti ujian nasional enggak sih? Ya, jadi di sini bisa kita lihat dari tabel bahwa asesmen nasional dan ujian nasional itu sangat-sangat berbeda ya. Jadi asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Jadi kesimpulannya ujian nasional tetap ada dan tidak diganti oleh asesmen nasional. Banyak perbedaan. Yang pertama itu perbedaan di sisi jenjang penilaian. Jika di ujian nasional itu jenjang penilaiannya itu mulai dari SMP, MTS, dan SMA. Jadi UN itu SMP dan SMA saja. Ketika di tahap AKM itu dinilai mulai dari SD, SMP, dan SMA. Jadi SD pun diberlakukan ya untuk AKM. Untuk level murid itu UN itu hanya dilakukan pada tingkat akhir di setiap jenjang. Kalau AKM itu di pertengahan ya, jadi di kelas 5 untuk SD, di kelas 8 untuk SMP, dan di kelas 11 untuk AKM, untuk SMA. Subjek murid itu untuk ujian nasional itu seluruh murid. Kalau AKM itu hanya beberapa sampel murid saja dan bersifat survei sekolah. Untuk tingkat jenis tes itu high stake, kalau AKM itu low stake. Untuk model soal UN pilihan ganda dan isian singkat. Kalau AKM itu pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Oke, periode tes itu UN itu 4 hari, kalau AKM itu hanya 2 hari. Moda pelaksanaan semi online. Untuk ujian nasional dan AKM itu full online, semi online, dan offline. Untuk metode penilaian UN menggunakan CBT, sedangkan AKM ini menggunakan MSAT ya. MSAT itu apa? Computerized Multi-Stage Adaptive Testing. Jadi soal itu bakal berubah-ubah sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Jadi dia adaptif ya, adaptif, menyesuaikan. Untuk perbedaan di segi spesifikasi minimal infrasekolah, itu ujian nasional itu harus menggunakan server sekolah, komputer klien, dan BW ya. Untuk AKM itu komputer sekolah tidak perlu, komputer klien memori server sekolah tidak perlu, komputer klien memori 2 GB, resolusi dan Windows 7 ke atas. Untuk bandwidth 20 megabit untuk 50 peserta. Oke, itulah perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Oke, di instrumen asesmen nasional itu terdapat tadi AKM, yaitu literasi dan numerasi, survei karakter yang menilai sikap, nilai keyakinan dan kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga survei lingkungan sekolah, yaitu aspek input dan aspek proses di lingkungan belajar. Literasi membaca pada AKM ini bersifat konten,
yang bersifat konten adalah teks, informasi, dan sastra. Kalau numerasi itu aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, dan data dan ketidakpastian. Untuk proses kognitifnya di literasi membaca itu menemukan dan menginterpretasi, integrasi, serta evaluasi refleksi informasi. Untuk numerasi itu pemahaman dan penerapan serta penalaran. Kalau di sisi konteks itu literasi membaca itu menilai personal, sosial budaya, dan saintifik, sedangkan pada numerasi itu menilai personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, ini adalah contoh soal-soal AKM literasi ya. Bisa dilihat. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa mempause video ini jika ingin mencoba menjawab, karena saya tidak akan menjawabnya karena durasi video ya. Oke, kita lanjut. Ini juga contoh soal AKM numerasi ya, boleh di pause untuk bisa menjawabnya, silakan. Nah, di sini jenis soal AKM tidak hanya berkaitan dengan mapel bahasa Indonesia dan matematika, jelas ya. Jadi soal AKM ini tidak hanya berkaitan dengan mapel bahasa Indonesia. Jadi seluruh mapel itu bisa menggunakan atau dibuat versi soal AKM-nya seperti itu. Namun pada mapel lain juga hanya meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan hasil dari AKM. Oleh karena itu AKM sangat berkaitan dengan semua mapel yang diajarkan sekolah, sebab pemanfaatan hasil AKM adalah meningkatkan kompetensi, jadi pola pikir siswa dan analisa berpikir. Oke, itulah tujuan dari AKM. Bagaimana cara pelatihan AKM? Oke, yang pertama itu BIMTEK dulu. Jadi guru itu mendaftar di halaman gurubelajar.simpkb.go.id. Jadi peserta adalah guru, ya, kepala sekolah, pengawas SD, SMP, SMA, guru atau kepala sekolah SDLB, SMPLB, SMALB, dan PKMB sederajat. Jadi yang mengikuti ini adalah yang sudah dijelaskan tadi. Dan kedua, jika Bapak lulus BIMTEK, maka ada tahap pengimbasan. Jadi peserta menyelesaikan tahap 1 dengan nilai minimal 70 dan dilakukan di setiap satuan pendidikan peserta ya. Jadi tahap yang saya lakukan ini adalah tahap pengimbasan. Jadi Bapak Ibu akan membuat video seperti yang saya buat seperti ini ya. Ini sekedar untuk syarat ya, syarat untuk memperoleh sertifikat dari pelatihan AKM ini. Oke, sertifikatnya itu bernilai 32 jam pelajaran. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukannya ya. Oke, gimana sih cara kita mendaftar? Oke, yang tahap pertama itu cari di Google guru belajar ya. Jadi kalau Bapak Ibu langsung buat itu bisa diklik gurubelajar.kemendikbud.go.id. Oke. Setelah itu klik tombol masuk ya, masuk ini. Klik tombol masuk. Setelah itu jika Bapak Ibu memiliki akun Info GTK, maka silakan langsung masukkan ya. Jika Bapak Ibu belum memiliki akun Info GTK, silakan registrasi akun GTK Ibu ya, Ibu atau Bapak ya. Jadi saya tidak akan membahas cara membuat akun. Saya hanya menyampaikan jika Bapak sudah punya akun Info GTK atau SIM PKB, silakan masuk. Nomor UKG ya, menggunakan nomor UKG. Masukkan username, guruku.id, dan passwordnya. Oke, ketika sudah masuk ya, tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilannya akan seperti ini, dan Bapak Ibu silakan klik tombol selengkapnya di asesmen kompetensi minimum. Oke, yang ini ya. Nah, di sini
Ada jadwal-jadwal yang bisa Bapak ikuti karena sekarang sudah menunjukkan tanggal 31 Januari ya. Jadi angkatan yang terbuka ini hanya angkatan mulai dari angkatan 6 ya sampai angkatan 11. Jadi silakan pilih angkatannya nanti mau angkatan keberapa, dan soal akan dibuka ketika angkatan tersebut memenuhi tanggalnya ya. Jadi ini angkatan 7 akan dibuka sekitar tanggal 3 Februari. Kalau angkatan 6 sekarang buka ya sampai tanggal 2 Februari 2021. Untuk pengimbasan, pembuatan video pengimbasan itu dilakukan di semua angkatan mulai dari tanggal 9 Januari sampai 27 Februari. Ya, pembuatan video seperti yang saya lakukan saat ini. Oke, saya sarankan untuk mengikuti yang angkatan 7 karena angkatan 6 hanya tinggal tersisa 2 hari lagi. Oke, klik mulai dan lakukan sampai proses 100% ya. Nah, jadi sampai proses 100% dan semua kegiatan itu selesai seperti itu ya. Nah, ketika itu setelah dinyatakan lulus, maka akan ada tahap 2 yaitu pengimbasan, pembuatan video seperti yang saya lakukan saat ini, dan akan memperoleh sertifikat 32 jam pelajaran ya, yang akan diberikan di tanggal akhir setiap angkatan. Jadi nanti sertifikat akan keluar kalau misalnya angkatan 6 itu akan keluar di tanggal 3 Februari. Oke, sekian video pengimbasan ini, semoga bermanfaat bagi Ibu dan Bapak guru yang akan melakukan BIMTEK AKM ya. Terima kasih telah mengunjungi laman YouTube ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sekali lagi terima kasih.